ayat 35 sampai 38. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 34. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, ini adalah cerita yang sangat sederhana tetapi cerita yang sangat dahsyat juga. Bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan kalimat ini sungguh sangatlah kuat sekali, seharusnya dicontoh oleh orang Kristen dan secara khusus adalah hamba-hamba Tuhan. Dikatakan Yesus berkeliling semua kota dan desa. Jadi setiap tempat itu seharusnya memang dijangkau oleh Injil, ya. Karena Yesus tidak akan datang sebelum setiap tempat, setiap suku bangsa mendengar tentang Injil. Dan kita mendapatkan contoh di sini bahwa ini Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya. Sekarang kita mendapatkan hamba-hamba Tuhan yang kalau sudah terkenal, yang kalau sudah kaya, kemudian tidak mau ke desa, hanya di kota. Kalau mereka turun, mereka pergi ke desa, hanya atau ke kota yang lebih kecil, hanya ada satu syarat. Semua gereja itu dikumpulkan untuk mendengarkan mereka. Kalau hanya untuk satu gereja, mereka tidak mau. Ya. Karena apa? Karena mereka pendeta besar. Tetapi lihat contoh di sini, sangat sederhana dan tidak perlu ditafsirkan secara rohani. Ini arti secara harafiah. Bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh membeda-bedakan tempat, bahwa kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil di segala tempat dan kepada semua orang. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Oh, ini ayat sangat kuat sekali. Ya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Pengajaran itu sangat penting, ya. Saya selalu menekankan dan saya akan terus mengulang di sini, pengajaran itu sangat penting. Kitab Hosea mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan? Karena para imamnya sendiri menolak pengajaran akan firman Tuhan. Mereka menolak akan kehendak Tuhan. Sehingga secara otomatis kalau imamnya saja tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana mereka memberitakan firman, mengajar firman kepada umat Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Pengajaran yang sederhana, bagaimana manusia lama berubah menjadi manusia baru.
Itu saja yang penting, ya. Bagaimana yang sakit mengalami kesembuhan, bagaimana yang kekurangan mengalami kelimpahan. Seharusnya pengajaran itu tidak perlu yang rumit-rumit, ya. Dan pengajaran itu jangan terlalu diartikan yang aneh-aneh. Misalnya, betapa banyaknya hal yang sederhana. Yesus mengajar tentang Bapa dan Anak adalah satu. Dan kemudian gereja-gereja dengan berbagai penafsiran bingung dengan Tritunggal, Trinitas, dan segalanya. Dan ini tidak terpecahkan sampai mengakibatkan pertengkaran. Yesus mengajarkan tentang baptisan. Baptis itu artinya diselamkan. Ya. Tetapi lihat terjadi perbantahan. Baptisan itu yang benar seperti apa sih? Apakah diselamkan yang benar? Ataukah diperciki? Ataukah disuruh berbaring? Kemudian bendera dikibarkan di atasnya? Ya. Banyak hal penafsiran yang aneh-aneh, padahal bukankah sederhana? Baptisan artinya selam. Tetapi karena pada waktu orang-orang kaya masuk ke dalam gereja, orang-orang yang terpandang masuk ke dalam gereja, maka mereka tidak mau diselamkan. Dan banyak para imam hamba Tuhan pada waktu itu kemudian bagaimana supaya orang kaya tetap beribadah pada Tuhan tetapi tidak menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu dipercik karena mereka orang kaya. Kemudian ketika ada orang sakit kan tidak mungkin mereka terima Tuhan Yesus diselamkan, maka mereka dipercik. Tetapi ingat, ini adalah kejadian-kejadian khusus dan ini juga merupakan kompromi. Itu hanya untuk hal-hal yang khusus mungkin kita bisa terima. Oh ya, orangnya sudah sakit, tidak mungkin diselamkan. Orang tidak diselamkan aja sudah tidak bisa nafas, apalagi diselamkan kan. Nanti kan malah mempercepat. Jadi ini memang diperbolehkan, tetapi ingat, tidak boleh jadi doktrin. Karena kebenarannya sederhana. Baptis adalah selam. Itu aja. Jadi bayangkan kalau baptis yang artinya selam ini diartikan yang aneh-aneh. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan yang ruwet-ruwet. Ketika Yesus mengajar, inilah kehendak Allah. Supaya kalian tidak perlu saling membenci, kalian harus saling mengasihi. Inilah kehendak Allah bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya. Pada awalnya Allah mengatakan semuanya sangat baik. Ya kan? Jadi kalau sakit itu tidak baik. Hanya orang yang aneh saja yang mengatakan saya mengalami kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan atas hidupmu? Ini saya sakit dan parah, dokter bahkan tidak sanggup. Saya yakin ini adalah kebaikan Tuhan. Hanya orang gila yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi Yesus sangat sederhana. Ketika orang lemah dikuatkan. Bagaimana supaya yang lemah menjadi kuat? Maka Yesus akan mengajar. Di sana yang kita perlukan pengajaran yang mengubahkan hidup kita, yang membuat kita mampu menyelesaikan masalah. Itu saja. Ya, itu saja. Ia mengajar dalam rumah ibadat. Pengajaran, kembali saya tekankan, pengajaran itu sangatlah penting. Ketika Anda diajar bahwa Anda kalau sakit adalah kehendak Tuhan, maka Anda akan senang dengan penyakit dan bahkan lebih ekstrim lagi mengharapkan untuk sakit. Kalau kita diajar tentang kalau mau kudus, maka engkau harus hidup semiskin-miskinnya, maka Anda akan mengharapkan kemiskinan. Tetapi bagaimana kalau ketika kita miskin dan Tuhan katakan, aku mengutus engkau ke Afrika anakku.
Masa mau jalan kaki dari Pamekasan ke Afrika? Oh enggak Pak, naik pesawat. Lalu uangnya dari mana? Kalau engkau sangat miskin. Lalu kalau Afrika yang sudah banyak orang miskinnya, ketambahan kita yang miskin, apakah kita akan jadi berkat? Lihat di sini bahwa pengajaran itu sangat penting. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Memberitakan Injil kerajaan surga. Memberitakan tentang kuasa Allah. Mendemonstrasikan tentang kuasa Allah. Injil kerajaan surga itu berbicara tentang kuasa. Lihat di sini yang diberitakan bukan tentang Injil keselamatan, tidak. Yesus memberitakan Injil kerajaan. Anda kalau sudah berbicara tentang raja, maka yang kita tahu raja itu maha kuasa di daerahnya. Ya. Kalau presiden tidak. Presiden itu berdasarkan pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Tetapi raja beda. Semua keputusan raja tidak usah melalui pengadilan. Itu akan diterapkan. Ya. Jadi ini perbedaannya. Dan Yesus mengajarkan tentang Injil kerajaan surga. Yesus mengajarkan tentang kuasa. Matius 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dikatakan bahwa kerajaan Allah tidak akan datang, tidak akan dimanifestasikan kalau setan tidak diusir. Bagaimana setan diusir? Setan diusir dengan kuasa Allah, kuasa Roh Allah. Dan ini adalah hal yang nyata. Ada berita kemarin saya lihat di televisi bahwa ternyata ada orang-orang yang banyak memakai susu, ya, ratusan susu di dalam tubuhnya. Aneh, ketika itu di ronsen, dimasuk ke MRI dan sebagainya, itu kelihatan susunya banyak, ya. Tetapi ketika dokter operasi dibuka tubuhnya, tidak ada. Tetapi ketika itu disinar kelihatan jelas. Ya. Artinya ingat bahwa alam roh itu sangat nyata. Sangat nyata. Ya. Oleh karena itu hanya kuasa Allah saja yang bisa menghilangkan kuasa atau roh jahat yang ada di balik susu ini. Ya. Kalau pelepasan itu kadang susunya itu bisa keluar dan bisa diambil. Kadang susunya keluar dan kemudian hilang. Kadang juga tidak kelihatan tapi hilang. Ya. Nah, untuk mengusir setan, untuk menghilangkan susu ini, maka kita butuh kuasa Allah. Tidak cukup hanya kita beribadah ke gereja, kemudian tidak mengejar kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan kuasa roh jahat. Baiklah sakit, kita mengatakan, oh ada dokter. Tetapi bagaimana kalau yang menyebabkan penyakit itu adalah kuasa roh jahat? Sedangkan alat dokter yang canggih aja hanya bisa melihat, tetapi dokternya sendiri tidak bisa mengapa-ngapakan tubuh yang dipenuhi dengan susu itu. Gereja harus bangkit dengan kuasa. Kita salahnya selalu menekankan yang penting itu jadi orang yang baik. Anda bayangkan kalau kita semuanya orang yang baik,
Dan kemudian kuasa roh jahat juga dilepaskan untuk menghancurkan kita, untuk menyerang kita. Apa gunanya baik tanpa kuasa? Apa gunanya? Dan jujur, gereja kekurangan satu ini sekarang, yaitu kuasa. Gereja harus mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Gereja harus mulai meratap sungguh-sungguh. Gereja harus mulai berpuasa sungguh-sungguh. Karena kita sedang memasuki masa-masa yang jahat, di mana roh jahat mulai dilepaskan sebegitu rupanya. Ya. Matius 12 ayat 28 ini biarlah menjadi pegangan kita mulai pagi ini. Dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Istri saya berbicara dengan kakaknya, dan kakaknya di Lombok menceritakan ada beberapa orang yang jemaat Tuhan yang dikenal dan dikenal juga oleh istri saya, dan istri saya katakan, wow, itu orang-orang yang kaya. Ada 6 anak Tuhan dalam satu gereja yang kaya, dan mereka semuanya runtuh menjadi miskin, menjadi tidak punya apa-apa. Harus pindah ke kota lain juga sebagian untuk sekedar bisa bekerja dan menyambung hidup. Dan satu orang ini saya tahu, bahkan ketika saya dulu ke tempatnya, wow, usahanya banyak. Ada tempat fitness, ada foto, dan apalagi semuanya dikerjakan. Kaya, tetapi semuanya hilang. Iya, kalau orangnya ini neko-neko atau males. Ini keduanya suami istri rajin. Kok bisa jatuh? Kok bisa? Dan ini bukan main saham, ini hanya kerja. Hanya kerja. Dan saya selalu katakan, beberapa kali saya katakan, ingat, ketika kita berbicara tentang kutuk, kalau kutuk ini tidak dipatahkan atas hidup kita, maka kalau itu kutuk dosa, misalnya dosa perzinahan, dosa kutuk perceraian, hanya masalah waktu. Kalau atas-atasnya sudah cerai-cerai, sebaik apapun kita mengusahakan pernikahan kita, hanya masalah waktu. Pasti ada saja yang akan membuat dia cerai. Inilah kutuk. Sekaya apapun kita, seberhikmat apapun kita, ketika kita berbicara tentang kutuk kemiskinan dari generasi ke generasi, hanya masalah waktu. Yang kaya pun akan menjadi miskin. Itulah kutuk. Jadi kutuk itu berbicara masalah waktu, itu akan meledak atas hidup kita. Kalau tidak dipatahkan. Dan kalau sudah berbicara seperti ini, maka hanya kuasa Allah yang bisa menyelesaikannya. Hanya kuasa Allah. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan ada sebagian yang mengatakan begini, hamba-hamba Tuhan, oh itu bukan bidang saya. Sidang jemaat, kalau kita sudah mempunyai kuasa, maka ketika kita berkata-kata ada kuasa, ada otoritas yang keluar dari dalam hidup kita. Bukan berbicara tentang bidang, tetapi berbicara apakah kita punya kuasa atau tidak. Kadang lucu loh. Kadang sampai beberapa orang hamba Tuhan itu ngusir setan, setannya tidak keluar-keluar. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya kuasa. Mengajar firman Tuhan karena mereka belajar di sekolah teologi. Itu hanya kefasihan. Tetapi untuk mendemonstrasikan apa yang mereka perkatakan, itu membutuhkan kuasa. Itu membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Jadi betapa gereja sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri.
Bahkan kita tidak tahu loh, apakah orang-orang dekat kita, kenalan baik kita, iri hati ke kita atau tidak. Dan kalau sudah iri, paling gampang untuk menghancurkan dengan santet. Iya. Dan kalau kita, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak memiliki kuasa, habis kita. Coba buktikan. Sekarang begini. Berapa banyak dari kita ketika kita bangun pagi, bukannya bangun dengan semangat, tetapi merasa capek, males, dan sebagainya. Berapa banyak? Kenapa? Karena sebenarnya atmosfer di sekitarmu dipenuhi oleh roh-roh jahat yang menekan engkau. Bahkan ketika engkau tidur pun, engkau sebenarnya ditekan oleh roh jahat. Dan ketika bangun, kok capek semua ya, sakit semua. Padahal udah angkat-angkat, padahal udah gini. Tapi kok, dan males lagi, males. Kenapa kok males seperti ini? Sidang jemaat, disinilah kita butuh kesadaran penuh juga. Oh, ini tidak wajar. Tidur cukup 7 jam, 8 jam. Ya. Kalau sudah berumur mungkin 6 jam, tapi itu pun kalau sudah 6 jam, masih tidurnya 6 jam, masih bangunnya itu merasa capek, gak semangat. Jangan. Ya. Seorang hamba Tuhan yang mantan dukun di Afrika yang bernama Mukendi mengatakan, kadang orang sakti itu, ya, orang sakti itu bisa menjelma menjadi lalat, dikatakan. Dia katakan dia bisa menjelma menjadi lalat atau serangga, dan kemudian lalat ini nemplok di bau orang, dan orang itu berjalan atau bahkan naik pesawat atau naik kendaraan yang paling enak, ya, antar kota, tapi kok tetap capek sekali, bau kok pegel. Kenapa? Karena walaupun itu berupa lalat, ya, yang nemplok, tapi beratnya sebenarnya itu sama aja dengan kita menggendong orang. Ya, itu loh. Makanya kita harus memahami alam roh itu sangat nyata. Sangat nyata. Kita harus mempunyai kepekaan. Kita inginnya semangat, tapi kok capek ya. Kita inginnya memuji Tuhan dengan penuh semangat, tapi kok yang mau buka mulut kok males. Kenapa? Jangan-jangan engkau ada di dalam tekanan dari roh jahat. Kita membutuhkan kuasa Allah untuk menengking kekuatan roh jahat ini yang menekan kita. Kita membutuhkan kuasa Allah. Tanpa kuasa Tuhan, engkau akan mengikuti tekanan itu. Engkau akan menyerah. Engkau bahkan tidak sadar. Ini yang lebih parah. Kita tidak sadar bahwa kita ada di dalam tekanan, di dalam cengkraman kuasa roh jahat. Kita butuh kuasa. Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Dan tidak bisa tidak, gereja pun harus mempunyai kuasa. Hanya masalah waktu. Kasihan kan kalau sampai ada keluarga kita, kenalan kita, ya, hanya masalah waktu mereka masuk dalam, dan maksudnya kutuk itu meledak dalam hidup mereka. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak bisa menolong mereka. Ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau bukan kehendak Allah untuk menyembuhkan yang sakit, maka Yesus tidak akan dikatakan di sini Yesus melenyapkan segala penyakit. Yesus melenyapkan semua penyakit dan kelemahan.
semua, bukan sebagian. Ya. Oleh karena itu saya kembali menekankan betapa pentingnya pengajaran yang benar ditekankan. Bahwa Tuhan menciptakan kita. Ketika alam semesta diciptakan beserta isinya, Tuhan katakan semuanya baik. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan katakan sangat baik. Nah, ketika kita bisa mengerti ini, sekarang perhadapkan diri kita di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Apakah Tuhan bisa mengatakan kita ini sangat baik atau tidak? Ketika kita sehat, saya yakin Tuhan akan mengatakan pada kita, wow, sangat baik. Tetapi ketika kita sakit, tidak mungkin Tuhan akan menyampaikan firman-Nya mengatakan, sangat baik. Engkau sangat baik anakku. Tidak mungkin. Saya membaca buku yang berbicara tentang berbagai hal tentang penyakit dan dikarang oleh seorang dokter yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan dia katakan lebih dari 80% semua penyakit itu karena roh jahat, karena dosa. Ini dokter yang katakan. Ya. Untuk bisa mengalami kesembuhan dan kesehatan ilahi dia katakan. Ingat, semua penyakit, semua masalah itu asalnya adalah keterpisahan kita dengan Tuhan. Dimulai ketika Adam terpisah dari Tuhan, maka semua masalah mulai terjadi. Ketika Adam masih bersekutu dengan Tuhan, maka semuanya baik. Jadi dikatakan ada 3 hal yang perlu dibenahi. Penyebabnya adalah kita terpisah dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah kita terpisah dengan diri kita sendiri. Yang ketiga kita terpisah dari lingkungan sekitar kita. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita sudah tahu, oh ya karena dosa kita tahu terpisah dengan Tuhan, semuanya tahu. Tetapi terpisah dengan diri kita maksudnya apa? Bahwa kita dipenuhi iri hati, minder, rasa tertolak, merasa tidak layak. Ya. Ketika kita punya pikiran-pikiran seperti itu dikatakan, engkau akan mudah sakit. Terpisah dengan lingkungan, benci, iri, dendam, pikiran jahat kepada orang lain. Itu membuat kita terpisah dengan lingkungan dikatakan. 3 hal ini yang sebenarnya menimbulkan sakit penyakit di dalam diri kita. Ketika hubungan kita dibenarkan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita bisa menerima diri kita sendiri. Bahwa kita ini orang yang baik. Orang yang layak dikasihani. Orang yang layak diberkati. Orang yang layak berhasil. Kita ini istimewa. Kemudian kita tidak dendam kepada orang. Tidak iri kepada orang. Tidak jahat kepada orang. Maka dikatakan engkau pasti sehat. Wah, engkau pasti sehat. Dan bukankah Tuhan membuat kita pada awalnya sangat baik? Dan bukankah Yesus mati bagi kita supaya rencana Allah yang semula itu dipulihkan kembali dalam hidup kita? Jadi jangan mengatakan bahwa penyakit itu dari Tuhan. Jangan mengatakan bahwa penyakit itu adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan adalah yang baik. Ketika kita sakit, maka kita bisa memohon kepada Tuhan.
Ketika kita sakit, kita bisa berperang dengan roh jahat yang memberikan sakit penyakit kepada tubuh kita. Ketika kita sakit, kita bisa membenahi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita bisa menerima diri kita sendiri dan kita tidak benci kepada lingkungan kita. Maka kita akan sehat. Maka Tuhan akan kembali mengatakan, sungguh sangat baik. Sangat baik. Ya. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Melihat orang banyak itu. Ayo kita bayangkan ya. Seandainya kita sakit, seandainya kita kekurangan, kemudian Yesus melihat kita, kira-kira Yesus melihat kita mengatakan, syukur, siapa suruh tidak taat. Atau Yesus akan katakan, dia memandang, kita bisa bayangkan pandangan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dan kira-kira apa yang Yesus akan lakukan ketika Yesus melihat kita sakit dan Yesus kasihan pada kita? Dia akan menyembuhkan. Ketika kita kekurangan dan Yesus memandang pada kita, dia akan memberikan kecukupan. Ketika kita mempunyai banyak masalah dan kita melihat Yesus melihat kita yang sedang mempunyai banyak masalah, maka Yesus akan menyelesaikan masalah itu. Pikirkan ini, melihat orang banyak itu, melihat jemaat GPPS, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ketika Yesus melihat Yusak Kosasih, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dan Yesus akan memberkati. Yesus akan menyembuhkan. Yesus akan memulihkan. Seperti itulah seharusnya ketika kita membaca firman Tuhan. Saya tidak mau menganut akan ajaran-ajaran yang berdasarkan kalender Yahudi. Tetapi sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru. Jadi Jumat yang lalu itu tahun baru. Tahun 578 5781. Itu tahun Yahudi. Dan disebutkan ini adalah tahun Peh atau Pei Alif. Pei itu berbicara mulut dan Alif itu berbicara yang pertama. Yang pertama siapa? Pasti Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa tahun ini seharusnya kita sering mendeklarasikan firman Tuhan. Tahun ini temanya, tahun Ibrani ya, adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tahun ini. Jadi nanti ini setahun sampai bulan September tahun depan. Itu tahunnya orang Yahudi. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Tuh, kok agak pilek ya? Jangan-jangan COVID. Nah, jangan. Ya. Lebih baik Anda mengatakan, badanku kok tidak enak. Dan Tuhan memandang aku dengan penuh belas kasihan. Tuhan pasti menyembuhkan aku. Deklarasikan tentang Allah, deklarasikan firman Tuhan, maka kita akan hidup. Jangan tergantung dengan perasaan. Perasaan yang dideklarasikan, engkau akan semakin tertekan dengan apa yang kau rasakan. Tetapi ketika engkau mendeklarasikan firman Tuhan, mendeklarasikan kehendak Tuhan, maka engkau akan mengalami kemerdekaan. Melihat orang banyak itu,
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak ada yang mengarahkan, mereka tidak ada yang mengajar, mereka tidak ada yang memimpin, atau mereka diajar salah, mereka dipimpin salah. Misalnya, ya sudah, memang kehendak Tuhan untuk engkau hidup miskin. Lihat atas-atasmu kan miskin semua kan. Oh iya ya, nah ini bahaya. Kalau kita mau runut terus ke atas, berarti kan atas kita ini yang paling atas adalah Adam. Dan Adam tidak kekurangan. Dan Adam tidak sakit. Kecuali ketika dia jatuh dalam dosa. Jadi apa yang tidak selaras, tidak sama dengan ciptaan Allah yang semula, berarti sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Sidang jemaat, kita harus melihat Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, maka tidak usah manusia berseru, Tuhan aku butuh makanan, dan Tuhan berikan. Oh tidak. Tidak. Semuanya sudah disediakan. Semuanya sudah disediakan. Bangsa Israel harus berseru, Tuhan kami perlu daging, kami ingin daging. Dan Tuhan kasihkan. Tetapi mereka belum siap. Kenapa? Memang belum waktunya. Apakah Tuhan jahat? Oh tidak. Tuhan sudah menyediakan tanah yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan susu dan madu dikatakan. Semuanya sudah disediakan. Seharusnya cukup kita mengikuti pimpinan bangsa Israel, cukup mengikuti pimpinan tiang awan, tiang api itu, mereka akan ketemu dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan sudah Tuhan sediakan. Lihat di sini. Yang mereka inginkan sudah Tuhan sediakan. Yang Adam perlukan sudah disediakan Tuhan. Bukan akan disediakan, tetapi sudah disediakan. Yang jadi masalah, apakah kita mau tunduk pada firman Tuhan? Apakah kita mau mengikuti pimpinan tiang awan, tiang api itu? Ketika kita mengikuti tiang awan, tiang api itu, maka seperti bangsa Israel akan bertemu dengan penyediaan Tuhan. Maka kita pun ketika dipimpin oleh Roh Allah, kita akan bertemu dengan penyediaan Tuhan atas hidup kita. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajar mereka. Tidak ada yang memimpin mereka. Tidak ada yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan atas hidup mereka. Mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Jadi Yesus mengatakan tuaian banyak. Orang-orang yang punya masalah untuk diselesaikan masalahnya itu banyak. Oleh karena itu tidak cukup hanya 1-2 orang. Yesus katakan minta kepada Tuhan yang punya tuaian itu pekerja-pekerja. Oleh karena itu di dalam kitab Efesus dikatakan Tuhan memberikan rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang-orang kudus ini melakukan kebaikan dikatakan. Kebaikan itu apa?
Menyembuhkan orang sakit. Kebaikan itu apa? Menyelesaikan orang-orang yang bermasalah. Kebaikan itu apa? Membuat orang-orang dimerdekakan. Oleh karena itu, Tuhan membutuhkan orang-orang, membutuhkan jemaat yang diperlengkapi oleh rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Bukan hanya ke gereja nyanyi dan kemudian diberikan firman sebentar, kemudian pulang. Dan berpikir kita, wah sudah selesai kewajiban kita. Belum. Kalau kehidupan kita belum diubahkan, kalau kehidupan kita belum mengubahkan orang-orang di sekitar kita, berarti kita belum masuk dan menyelesaikan rencana Tuhan. Perhatikan, hidup kita harus diubahkan dan kita harus mengubahkan orang lain juga. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita diajar, dipimpin oleh rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. Kelima jawatan itu harus sungguh-sungguh ada di gereja. Atau minimal 1 atau 2 pemimpin yang merangkap kelima jawatan ini. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia menerima mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kemudian ini yang Yesus lakukan. Pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lihat di sini. Bukankah ini fokus dari Tuhan Yesus pelayanannya? Sampai-sampai ketika dia memilih pengikut, memilih murid, memilih pekerja-pekerja, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan sakit penyakit. Wow, itu yang utama. Tetapi lihat, bahkan banyak pendeta yang sangat baik mengajarkan. Kalau sakit, kita berdoa ke Tuhan untuk disembuhkan dan Tuhan tidak harus menyembuhkan. Yang penting kita nerimalah rencana Tuhan. Lu kita nerima rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Kita sembuh dari sakit, itu yang benar. Jangan kompromikan ini. Bahwa seandainya kita mati karena penyakit, saya mau katakan, itu bukan rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Kita yang tidak bisa menangkap rencana Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Ada sesuatu yang menahan kita sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan mau membebaskan kita dari cengkraman roh jahat. Seseorang WA saya dari Solo dan katakan begini, puji Tuhan, saya ini rindu suami dan anak saya itu doa bersama walaupun sebentar, tapi mereka tidak pernah mau. Padahal lucu ya, suaminya, istrinya ini ibadah di gereja A, suaminya ibadah di gereja B. Tapi suaminya adalah majelis. Majelis diajak doa sama istrinya, doa bareng sebentar, tidak mau. Itu ya. Jadi jangan hanya percaya karena orang Kristen, pendeta, majelis dan sebagainya. Nah, ya sudah Pak, saya sudah ajak berkali-kali mereka tidak mau. Kemudian kok saya digerakkan Tuhan, dikatakan. Saya mengajar cucu saya baca Alkitab. Kemudian saya ajarkan cucu saya berdoa. Setiap malam saya ajarkan cucu saya baca Alkitab dan kemudian berdoa. Suami dan anak saya kemudian ikut juga nimbrung, ikut baca Alkitab dan berdoa. Lihat cara Tuhan, itu sangat luar biasa. Tetapi yang saya mau katakan, bukan kehendak Tuhan kalau kita menginginkan rencana Tuhan digenapi dan rencana itu tidak digenapi. Itu bukan rencana Tuhan.
Itu kesalahan manusia yang menolak, yang mengeraskan hatinya. Kesalahan manusia yang tidak mau sungguh-sungguh membuat pikiran dan hatinya dipenuhi firman Tuhan. Sehingga ketika kuasa Allah menjamah dia, firman yang ada di dalam dirinya itu hidup. Itulah yang mendatangkan kesembuhan dan kelepasan. Kita seringkali hanya mengharapkan kuasa Allah, tetapi saya mau katakan, itu hanya apinya kuasa Allah. Harus ada bahan, sesuatu yang bisa dibakar ketika api itu dinyatakan atas hidup kita. Yaitu firman Tuhan. Ketika kita punya firman, dan engkau mendapatkan pelayanan dari hamba Tuhan yang punya kuasa. Ketika kita punya firman, dan seorang hamba Tuhan mengimpartasikan api itu kepadamu, maka engkau akan terbakar. Semua penyakitmu, semua masalahmu akan terbakar oleh api itu. Tetapi bahan bakarnya kita harus punya, yaitu firman. Firman logos yang kita baca, kita hafalkan, kita ucapkan, kita renungkan. Terus kita lakukan, terus kita lakukan. Sehingga ketika ada api yang menyambar saja, maka firman itu menjadi hidup. Persiapkan sungguh-sungguh diri kita. Kita seringkali menginginkan api. Api kalau tidak ada bahan bakarnya. Persembahan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Dikatakan. Mezbah disiapkan. Kemudian letakkan korban itu. Baru api dari surga akan menyambar. Tidak pernah ada api yang menyambar dari surga tanpa korban. Dan orang Kristen kebanyakan mengharapkan api tanpa ada korban. Orang Kristen mengharapkan demonstrasi kuasa Allah tanpa firman. Anda tidak bisa mengharapkan kesembuhan selama yang firman yang Anda terima adalah Tuhan menginginkan kau sakit. Ketika Tuhan menginginkan engkau rendah hati, maka Tuhan memberikan kau penyakit. Ketika Anda menerima pengajaran seperti ini terus, api tidak akan pernah menyambar. Hati-hati di sini. Lihat, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan semua penyakit dan segala atau semua kelemahan. Berarti kita tahu Yesus tidak menginginkan kita dikuasai roh jahat. Yesus tidak menginginkan orang-orang di sekitar kita dikuasai roh jahat. Yesus tidak menginginkan kita mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan. Yesus tidak menginginkan orang-orang di sekeliling kita mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan. Itulah kehendak Tuhan. Bisa bayangkan kembali ketika Tuhan melihat kita sakit, Dia berbelas kasihan dan Dia akan menyembuhkan. Ketika kita mampu menerima kesembuhan ini, maka tugas selanjutnya menanti kita, yaitu kita menyembuhkan orang lain. Ketika Tuhan melihat kita kekurangan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan ketika kita sudah diberkati, tugas kita juga untuk memberkati orang lain. Sama. Saya membaca 2 buku sekarang tentang yang penyakit itu. Yang kedua tentang bagaimana hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dan buku itu salah satu babnya mengatakan begini. Tidak akan ada orang yang kekurangan karena memberi. Dan satu hal dikatakan. Bahwa memberi itu sangat menyenangkan hati kita. Ketika kita melihat, bisa bayangkan orang yang sedang kesusahan karena kekurangan uang. Dan kita kemudian digerakkan Tuhan dan kita taat, kita memberi. Kita akan melihat orang yang sedih bisa tertawa. Hati kita akan senang. Semakin Anda sering merasa senang, tubuh Anda semakin sehat.
Kembali kan ujung-ujungnya ketika kita taat akan firman Tuhan, kehendak Tuhan yaitu tubuh yang sehat kita akan miliki. Ya. Jadi Tuhan di sini memberikan kuasa kepada mereka yaitu ke-12 rasul. Tuhan memberikan kuasa kepada jemaat GPPS untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.